Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siswa dan siswi kelas 10 SMA. Hari ini kita akan membahas bersama-sama kisi-kisi penilaian akhir tahun untuk ujian mata pelajaran fisika di kelas 10. Masih bersama Ibu tentunya, Bu Malinda. Oke, jika nanti dalam proses penjelasan ini, setelah kalian ikuti proses pembahasannya, masih ada yang tidak kamu pahami, kamu boleh banget tanya ke Ibu, baik via media sosial, ada Instagram, Twitter, maupun Facebook, atau boleh juga langsung di kolom komentarnya, atau kalau mau lebih intens lagi, boleh di WhatsApp, silahkan di WhatsApp aja, ya. Kalau masih masalah pelajaran, pasti bakalan dibales kok, bakalan dibahas, gitu. Oke, tanpa memperpanjang pembukaan nih, kita langsung masuk aja yuk ke pembahasannya. Oke, kita bahas soal pertama. Nanti di soal pertama ini kamu diharapkan dapat memahami konsep dari penerapan metode ilmiah dalam pengukuran. Nah, kamu dasarnya aja nih yang harus kamu tahu dan akan keluar di soal nanti, mulai dari seperti pengertian, lalu kemudian fungsi dari proses penelitian ilmiah itu apa sih? Di sini Ibu akan bantu ingatkan kamu, di mana metode ilmiah itu sendiri adalah sebuah metode yang digunakan untuk dapat menyelesaikan permasalahan. Permasalahan yang dilakukan secara ilmiah. Nah, maksud dari ilmiah ini seperti apa? Dia dilakukan dengan berpikirnya itu secara sistematis, kemudian empiris, dan terkontrol. Nah, tujuannya apa? Ya ini tadi, tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan atau melakukan sebuah penelitian seperti itu. Itu yang perlu kamu ingat, ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, kamu diharapkan bisa membedakan nih antara besaran pokok dan juga besaran turunan dalam sebuah konsep pengukuran. Kamu tahu dong tentunya besaran pokok itu ada apa aja sih? Di mana besaran pokok itu sendiri terdiri dari satu, ada massa, kemudian panjang, di mana panjang ini tuh sudah terdiri dari jarak, kemudian luas, volume, itu sudah termasuknya ke dalam panjang, ya. Kemudian habis itu ada waktu, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat, kemudian satu lagi yaitu kuat arus listrik. Nah, selain daripada ketujuh poin besaran ini, berarti itu bukan besaran pokok. Misalnya seperti kecepatan. Ada nggak di sini? Nggak ada ya, berarti dia tidak masuk dalam kebesaran pokok. Lalu percepatan, gaya, itu nggak masuk dalam besaran pokok. Dia masuknya kemana? Ini adalah contoh dari besaran turunan, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya? Sudah diingat? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, selanjutnya kamu diharapkan mampu mengklasifikasikan nih berbagai macam besaran dalam klasifikasi yang lebih spesifik. Baik itu besaran vektor maupun besaran skalar. Nah, kamu harus ingat kalau besaran vektor itu yang seperti apa besaran vektor. Kalau besaran vektor itu punya nilai dan juga arah. Sedangkan besaran skalar hanya punya nilai saja tanpa punya arah. Contohnya seperti apa yang punya nilai dan arah? Kayak kecepatan, percepatan, gaya, momentum, impuls, itu adalah contoh dari besaran vektor. Sedangkan kalau besaran skalar seperti apa? Yang hanya punya nilai. Contohnya seperti massa, kemudian suhu, dia kan nggak punya arah.
Arah tuh maksudnya gimana sih ya, kayak ke depan, ke belakang, ke timur, ke barat, itu yang dinamakan dengan arah. Kayak gitu. Tapi kalau nilai berarti ya udah masanya 30 kg, hanya ada 30 saja, tidak nggak ada keterangan 30 kg ke atas, 30 kg ke bawah, kan nggak ada. Berarti dia hanya punya nilai seperti itu. Oke, selanjutnya nanti kamu akan disajikan data berupa dua buah gravitasi dari tempat yang berbeda. Misalnya ini adalah tempat A, di mana di tempat A ini gravitasinya itu sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Di tempat A, lalu dia berpindah nih ke tempat B. Di tempat B ini gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat. Di sini diminta bagaimana kamu dapat melakukan perhitungan berat. Kamu taunya pasti sudah tahu dong tentunya, rumus berat itu W sama dengan M dikali G. Masanya ini nggak akan berubah, yang mungkin berubah adalah gravitasinya. Maka berat itu akan tergantung pada gravitasi tempat tersebut, seperti itu. Nah, nanti di soal ini akan muncul, misalnya si anak nih punya massa tubuh 40 kg. Tadi tempat A 9,8 dan tempat B 10 meter per second kuadrat. Kalau dia berubah tempat, itu berapa besar berat yang hilang dari anak tersebut? Kita hitung satu persatu. Kita tadi kan sudah tahu ya, ini rumusnya. Kita jabarkan yang diketahui, masanya itu 40 kg, gravitasi tempat 1 9,8 meter per second kuadrat, gravitasi tempat 2 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah berapa W yang hilang. Berat yang hilang berapa? Kita hitung satu persatu dulu. Yang pertama W sama dengan M kali G1. Berarti 40 dikali 9,8. Itu adalah 392 Newton. Lalu kita hitung yang kedua, W sama dengan M kali G2. Berapa? 40 dikali 10 sama dengan 400 Newton. Baru kita cari W yang hilang. Bagaimana? W2 dikurang W1 berarti 400 dikurang 392. Berapa 400 kurang 392? 8 Newton. Berarti berat yang hilang 8 Newton, seperti itu. Paham ya? Oke, soal selanjutnya nanti dikasih data berupa gravitasi, massa sebuah objek, dan juga percepatan medan. Maksudnya itu medannya medan yang bergerak, berarti ya tempatnya tempat yang bergerak. Dari data yang disediakan, kamu nanti diminta mengaplikasikan rumus perhitungan gaya normal yang bekerja pada sebuah proses tersebut. Ini contohnya tuh gimana? Misalnya ada sebuah lift yang bergerak turun, misal lift yang bergerak turun. Nah, si anak, ada seorang anak yang punya massa tertentu, kita taruhlah di sini massanya sama seperti tadi 40 kg. Si anak ini ada di dalam lift, udah masuk nih ke dalam lift. Lift ini bergerak punya percepatan 2 meter per second kuadrat. Di mana gravitasi bumi yang kita gunakan di sini adalah 10 meter per second kuadrat, ini gaya gravitasinya. Pertanyaannya itu berapa nih berat si anak? Berapa gaya yang diberikan anak terhadap lift saat lift ini bergerak turun dengan percepatan 2 meter per second kuadrat dan juga gravitasi tempat tersebut 10 meter per second kuadrat. Nah, kita jabarkan dulu yang diketahui. Pertama itu ada massa. Massanya adalah 60 kg. Kemudian masanya adalah 40 kg. Kemudian ada percepatannya, yaitu 2 meter per second kuadrat. Dan ada gravitasi tempat tersebut 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya berapa desakan kakinya, berarti N-nya berapa nih, gaya normalnya berapa. Karena dia ke bawah, berarti nanti tanda yang kita gunakan ada tanda minus. Di mananya? Di persamaannya. Contohnya seperti penyelesaiannya seperti ini. Di mana rumus yang digunakan itu W min N, tanda negatif ini karena dia turun, ditambah M dikali A. W-nya persamaannya M dikali G min N sama dengan M dikali A. Kita substitusi atau masukkan nilainya. Massa anak itu adalah 40 kg dan gravitasi tempat tersebut adalah 10 dikurang N.
Masanya 40, percepatannya 2 meter per second kuadrat. 40 kali 10 berarti 400 dikurang N sama dengan 40 kali 2, 80. Maka N sama dengan 400 dikurang 80, yaitu berapa? 320 Newton. Maka gaya normal yang bekerja yaitu sebesar 320 Newton. Paham ya? Bisa diulang sekali lagi videonya kalau kamu masih kurang paham. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya itu nanti kamu diberi data berupa massa benda, percepatan, dan juga penambahan massa. Dari data yang ada, kamu diminta untuk menentukan percepatan benda setelah ditambah. Jadi misalnya ada satu benda nih, benda ini punya massa misal 20 kg. Lalu dia ditarik dengan percepatan 10 meter per second kuadrat. Kalau misalnya si A ini ditambah benda B, ini benda A, ini benda B, benda A-nya tadi 20 kilo, lalu ditambah 10 kilo lagi, berapa A-nya? Kayak gitu, ditanyanya seperti itu. Kita jabarkan ya, yang diketahui dari soal yaitu massa 1 sebesar 20 kg. Massa kedua adalah 20 kg ditambah 10 kg. Kemudian percepatan 1 yaitu 10 meter per second kuadrat. Berarti ini kita pakai hukum Newton nanti perhitungannya. Yang ditanya adalah A2-nya berapa. F1 sama dengan F2. Di mana rumus F itu adalah M1 dikali A1 sama dengan M2 dikali A2. M1-nya berapa? 20 kg. A1-nya 10 meter per second. M2-nya yang tadi 20 ditambah 10. Yang ditanya adalah A2. 20 kali 10 berarti 200 sama dengan 20 tambah 10, 30 A2. Maka A2-nya 200 per 30. Berapa A2-nya? 200 dibagi 30 sama dengan 6,666, berarti 6,67 meter per second kuadrat seperti ini. Ya, berarti percepatannya berkurang. Secara logika juga kita bisa pahami. Kalau misalnya waktu agak ringan aja dia punya percepatan 10, maka kalau ditambah otomatis akan berkurang percepatannya. Seperti itu. Oke, lanjut soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah soal nomor 7. Nanti kamu dikasih data berupa gravitasi, berat sebuah objek, serta percepatan laju medan. Sama seperti tadi. Nah, di mana nanti objek ini itu bakalan mengukur berat dia waktu dia akan membandingkan nih berat dia waktu di luar tempat sama di dalam tempat. Misal, ini sama seperti tadi ya, ada lift lagi nih. Dan ada seorang anak. Waktu di luar, berat anak ini adalah 580 Newton. Kemudian, anak ini mengukur di dalam lift. Lift ini lagi bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Nah, kalau misalnya gravitasi yang bekerja adalah 10 meter per second kuadrat, berapa berat anak ini waktu di dalam? Seperti itu. Atau di dalam lift. Sama seperti tadi kita masih menggunakan persamaan untuk menghitung gaya normal. Kita jabarkan dulu. Yang diketahui adalah berat anaknya. W di luar yaitu 580 Newton. Kemudian percepatan liftnya adalah 2 meter per second kuadrat. Dan gravitasi yang bekerja adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya berapa W saat dalam lift. W ini bisa juga disamakan dengan N seperti itu. Nah, kita hitung. Rumus yang tadi yang kita pakai W min N sama dengan M dikali A. Tapi kan M-nya belum ada, berarti kita hitung dulu. Rumus M itu awalnya dari W sama dengan M kali G. Berarti kalau yang ditanya M, W per G. W-nya berapa? W-nya 580 dan G-nya 10. Maka masanya adalah 58 kg. Tinggal kita substitusikan ke sini. Nah, ini W ya. Kita pakai W langsung kan ada W-nya nih. 580 dikurang N sama dengan M. M-nya berapa? 58 dikali percepatannya 2. Berarti 580 min N sama dengan 58 dikali 2. Yaitu 106
Maka N sama dengan 580 dikurang 116. Berapa 580 dikurang 116 itu 464 Newton. Maka berat objek ini saat ada dalam lift sebesar 464 Newton, seperti itu. Bisa ya? Kita next kelas selanjutnya. Nah, di soal ke-8 ini nanti itu ada sebuah kendaraan. Kendaraan ini itu melaju dengan kecepatan, taruhlah di contoh soal ini kita buat lajunya 20 meter per second. Nah, setelah dia melaju selama 4 second, dia melakukan pengereman, otomatis berhenti kan. Nah, yang ditanya berapa jarak yang sudah dia tempuh, sejak dia melaju selama 4 second. Berapa nih? Berarti yang diketahui dari sini adalah Vt-nya sama dengan 0 karena dia berakhir mengerem, jadi diem. Kemudian V awalnya atau V0-nya itu 20 meter per second. Dan waktunya adalah 4 second. Yang ditanya berapa jaraknya. Caranya bagaimana? Tentukan dulu perlambatan. Cari perlambatan dengan rumus Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Vt-nya tadi 0, V0-nya adalah 20 ditambah A yang dicari dan dikali T4. Ini jadinya A dikali 4 sama dengan min 20. Lalu A sama dengan min 20 dibagi 4. Maka A sama dengan min 5 meter per second. Minus karena dia melakukan perlambatan ya, atau berhenti kayak gitu. Iya melakukan perlambatan. Kemudian baru kita bisa hitung jarak selama 4 second. Dengan menggunakan rumus S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. S-nya yang ditanya, V0-nya tadi 20 ditambah setengah, A-nya yang kita hitung tadi min 5 dikali T, T-nya 4 second kuadrat, jangan lupa. Maka S sama dengan 20 ditambah setengah kali 5 berarti 2,5 dikali 4 kali 4 atau 4 pangkat 2 berarti 16. Maka S sama dengan 20 ditambah 2,5 dikali 16. 40. Maka jarak yang berhasil dia tempuh adalah 60 meter seperti itu. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Selanjutnya, nanti kamu itu akan dikasih data berupa sebuah bis sama, masih membahas tentang kecepatan di sini, masih membahas tentang gerak lurus, di mana bis ini melaju dari kota A menuju ke kota B itu dengan kecepatan 40 km per jam. Lumayan lama nih dia melajunya. Nah, dia bisa sampai di kota B setelah berjalan selama 4 jam. Dia sampai di kota B. Nah, yang ditanya, kalau dia lewat jalan yang sama, tapi maunya pulangnya itu 1 jam lebih cepat, harus berapa nih kecepatannya? Seperti itu. Jadi, yang ditanya, jika waktu tiba 1 jam lebih cepat. Berarti di sini kalau ada 1 jam lebih cepat, dia minta T-nya itu 3 jam aja. Jangan 4 jam. Harus berapa kecepatannya? V-nya berapa? V2-nya. Lalu cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya, kita harus tentukan dulu nih, jarak yang berhasil dia tempuh berapa. Pakai yang kecepatan A dan waktu yang A. Berarti S sama dengan VA dikali TA. Karena sama-sama udah pakai kilometer per jam, ya udah kita nggak usah konversi lagi, langsung 40 dikali 4. Maka jarak tempuhnya adalah 160 km.
meter. Nah, bagaimana caranya tetap bisa menempuh jarak 160 km tapi dengan waktunya hanya 3 jam? Maka di sini V sama dengan S per T. S-nya adalah 160 yang kita sudah hitung dan T-nya kita pakai yang 3 jam. Berarti 160 dibagi 3 adalah 53,3 km per jam. Nah, maka dia harus melaju dengan kecepatan 53,3 km per jam. Seperti itu. Bisa ya? Next. Nah, soal selanjutnya nanti kamu dikasih data nih ada 2 buah mobil. Ada mobil A dan juga mobil B. Dan juga mobil B. Di mana mobil A ini nantinya akan melaju dengan kecepatan 20 meter per second. Selama ini V-nya dia bisa sampai di titik tujuan sini selama taruhlah 40 second. Nah, kalau misalnya mobil B ini bisa sampai di titik yang sama tapi cukup dengan waktu 30 second, maka yang ditanya berapa V-nya, kayak gitu. Berapa kecepatan laju dia kok bisa 30 second udah sampai di titik yang sama. Itu yang mau kita hitung. Oke, pertama-tama kita jabarkan dulu. VA sama dengan 20 meter per second, TA sama dengan 40 second. Lalu VB yang ditanya TB itu 30 second. Yang ditanya adalah VB-nya berapa. Kita pakai di sini rumus dari jarak ya. SA sama dengan SB. SA berarti VA dikali TA sama dengan SB dikali VB dikali TB. VA-nya berapa? VA-nya 20 dikali TA-nya 40, lalu VB dikali TB. TB-nya 30 second. 20 kali 40 berarti 800 sama dengan 30 VB. VB-nya biar tinggal sendirian berarti 800 dibagi 30 sama dengan berapa 800 dibagi 30 itu 26,66 meter per second. Dia melaju dengan kecepatan 26,66 meter per second. Lebih cepat 6,66 meter per second dari mobil yang A seperti itu. Bisa ya? Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di soal nomor 11 nanti itu dikasih mobil dengan massa tertentu. Dia dikasih gaya dengan gaya misalnya nih langsung gambarkan saja, misalnya ini mobil. Mobil ini itu punya massa 1000 kg. Dia dikasih gaya supaya dia bisa bergerak, gaya yang dikasih itu sebesar 2000 Newton. Nah, yang ditanya berapa percepatannya. Ini rumus hukum Newton kedua, gampang ya, masih F sama dengan M kali A, atau yang ditanya adalah A, maka jadi F per M. Tinggal substitusikan saja nilai F-nya, 2000 Newton dibagi 1000 kg, jadi 2000 bagi 1000, 2 meter per second kuadrat. Bisa ya, gampang banget. Kita lanjut soal selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya, kamu nanti diminta mengidentifikasi dampak atau hasil dari sebuah fenomena gravitasi. Di sini Ibu minta kamu untuk mengingat hukum dari sebuah gaya gravitasi, di mana F sama dengan G dikali M1 kali M2 per R kuadrat. Ini maksudnya ada dua buah benda yang terpisah jarak tertentu nih. Nah, ini prinsipnya adalah di mana gravitasi itu akan selalu berbanding lurus dengan massa kedua benda. Ini prinsipnya, gravitasi atau gaya itu akan berbanding lurus dengan massa kedua benda. Tapi gravitasi akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak keduanya.
Ini yang harus kamu ingat untuk soal kedua, nomor 12 ini. Oke, lanjut. Nah, soal ini misalnya nih, disediakan data di mana ada sebuah balok. Balok ini ditarik dengan gaya tertentu, lalu gaya penarikannya ini membentuk sudut tertentu. Taruhlah sudutnya 60 derajat, lalu gaya tariknya 20 Newton, berat dari baloknya ini 5 Newton. Nah, dengan gaya 20 Newton ini dan kemiringan 60 derajat, dia berhasil ditarik dan berpindah sejauh 2 meter misalnya. Yang ditanya, berapa besar usahanya? Usaha si gaya ini bisa narik balok dan berpindah 2 meter dengan berat 5 Newton, sudut penarikan 60 derajat itu berapa? Berapa W-nya? Yang ditanya W usaha. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Kita pakai rumus W sama dengan F dikali S kali cos theta. Yang diketahui di sini ada apa aja coba? Yang diketahui dari gambar itu ada beratnya, berat 5 Newton, tapi di sini kan juga dibutuhkan, jadi nggak usah kita tulis, sekedar kita tahu saja kalau beratnya 5 Newton. Lalu yang ada adalah gaya tariknya 20 Newton, habis itu ada sudutnya 60 derajat, kemudian ada perpindahannya sejauh 2 meter. Kita tinggal substitusikan saja. 20 dikali 2 meter dikali cos 60. 20 kali 2, 40. Cos 60 adalah setengah. Maka usaha yang dilakukan adalah 20 Joule. Bisa ya? Gampang banget. Oke, lanjut. Nah, di nomor 14 ini nanti kamu dikasih data. Ada sebuah bola nih. Sebuah bola yang dilempar vertikal ke atas hingga mencapai ketinggian maksimal 10 meter. Dia capai ketinggian maksimal 10 meter. Yang ditanya, kalau gravitasinya 10 meter per second kuadrat, berarti waktu dia dilempar, itu energi potensial yang dirasakannya berapa? Ini bola dilempar ke atas sampai ketinggian tadi misal 10 meter. Kita tahu gravitasi tempat ini 10 meter per second kuadrat. Nah, tadi massa bolanya berapa? 2 kg misal. Berapa energi potensial di sini? Berarti yang diketahui dari gambar, ada massa 2 kg, kemudian ada H-nya 10 meter, dan terakhir gravitasi 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya berapa energi potensialnya. Maka rumusnya EP sama dengan M kali G kali H. M-nya 2, G-nya 10, H-nya 10. Maka energi potensial totalnya 20 kali 10, 200 Joule. Kayak gitu. Ini juga gampang banget ya. Bisa selesai lah dalam waktu cepat. Lanjut. Selanjutnya di soal nomor 15, nanti kamu akan dikasih data ada batu nih dengan massa tertentu atau benda dengan massa tertentu jatuh dari ketinggian. Misal kita taruh ini ada benda ini punya massa 2 kg. Dia jatuh dari ketinggian 40 meter. Nah, yang ditanya berapa nih usaha yang dilakukan kalau misalnya dia sudah ada di sini, H 20 meter. Dan dia dipengaruhi gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat. Kita jabarkan dulu. Yang diketahui ada massa 2 kg. Kemudian ada apa namanya? V0 ya, karena dia jatuh jadi nggak ada kecepatan awal. V0-nya 0 meter per second. Kemudian ada H ketinggiannya itu 40 meter. Tapi yang ditanya adalah EP saat H 20 meter berapa? Berarti 40 kurang 20, maka H yang kita pakai yang ini, yang 20 yang bawah. Jadi kalau nanti angkanya 60 di sini, soalnya angkanya 60 berarti 60 kurang 20, berarti yang dipakai ada 40-nya, seperti itu. Ini karena angkanya sama aja. Yang dipakai H yang di bawah pokoknya, setelah dikurang. Ya, Ibu ulang sekali lagi tuh, supaya jelas. Nah, baru kita bisa hitung.
Kan yang ditanya berapa usahanya ya. Usaha itu sama dengan energi ya. Kita pakai rumus dari energi potensial. EP sama dengan W sama dengan M kali G kali H. Atau ini W sama dengan EP, sama aja. Masanya 2, G-nya 10, H-nya 20. Maka dia melakukan usaha sebesar 200 Joule. Bisa ya? Gampang, oke? Oke, soal selanjutnya nanti ada benda nih. Benda ini dilempar ke atas, dilempar vertikal ke atas. Nah, saat mencapai ketinggian tertentu, kita taruhlah ada di ketinggian, ini masanya dulu ya, masanya misal 4 kg. Terus waktu sampai di ketinggian 8 meter, itu energi kinetiknya berapa? Kayak gitu. Misalnya kita tahu bahwasanya gravitasi yang bekerja di tempat ini adalah 10 meter per second kuadrat. Oh iya, waktu dilempar dia punya kecepatan awal itu 40 meter per second. Jadi dilempar kencang nih ke atas, ditembakkan 40 meter per second. Yang diketahui dari sini ada V0, 40 meter per second. Kemudian ada gravitasi 10 meter per second kuadrat. Lalu ada massa bendanya 4 kg. Kemudian H-nya 8 meter. Yang ditanya berapa energi kinetiknya. Ya, jadi pertama-tama kita harus tentukan VT-nya dulu. Berarti VT, pakai rumus yang ini, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Nah, VT kuadrat sama dengan V0-nya tadi berapa? 40 pangkat 2 dikurang 2 dikali 10. H-nya itu adalah berapa? 8 ya? 8. Nah, maka VT kuadrat 40 pangkat 2 berarti 1600 dikurang 2 kali 10, 20. Maka VT kuadrat, ada kuadratnya, 1600 dikurang 20 berarti 1580 ya. Nah, 1580 meter per second. Baru setelah itu kita bisa hitung energi kinetiknya. Nah, energi kinetiknya pakai rumus yang mana? Yang biasa, setengah mv kuadrat. Maka EK sama dengan setengah, masanya itu 4 kg. V kuadratnya di sini kan kita nggak akalin ya, berarti masih tetap bisa pakai yang ini tanpa perlu dikuadratkan lagi. Berarti 1580. EK sama dengan ini 2 dikali 1580. Berapa tuh? 2 dikali 1580 sama dengan 3160 Joule. Kayak gitu. Bisa ya? Kita lanjut soal selanjutnya. Oke, di soal yang ini nanti itu ada sebuah benda nih, benda dengan massa tertentu. Kita taruhlah massanya itu 4 kg. Dia meluncur dari puncak bidang miring. Nah, di mana bidang miring ini punya ketinggian 6 meter. Nah, ini 6 meter ini adalah H1. Kenapa ada H1? Karena nanti yang ditanya itu berapa energi kinetik ketika benda ini berada di titik 3 meter. Nih, titik 3 meter. Kita anggap di sini adalah 3 meter dan di bawahnya 3 meter juga. Berarti energi kinetik di sini yang ditanya. Berapa? Jika diketahui benda ini berada di sebuah tempat yang punya gravitasi 10 meter per second kuadrat. Kita jabarkan dulu yang diketahui dari gambar. Itu ada massanya 4 kg. Kemudian ada H1-nya 6 meter. Ada H2-nya 3 meter. Ada gravitasinya 10 meter per second kuadrat, dan karena dia meluncur dari keadaan diam, maka V0-nya sama dengan 0 meter per second. Yang ditanya berapa energi kinetiknya.
Maka kita menggunakan rumus energi mekanik, di mana EM1 sama dengan EM2, EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. EP1-nya M kali G kali H1 ditambah setengah MV kuadrat sama dengan M kali G kali H2 ditambah EK. Kita tulis EK saja karena yang ditanya ini. Nah, kita lanjutkan. Kita masukkan nilainya. M-nya 4, G-nya 10, H1-nya 6 ditambah setengah 4 kali 0 sama dengan M-nya tadi 4, G-nya 10, H-nya 3 ditambah EK. Gak kelihatan ya tintanya, ibu ganti dulu. Nah, 4 kali 10, 40, 40 kali 6 berarti 240 ditambah setengah kali 4 kali 0, 0. 4 kali 10, 40, 40 kali 3 berarti 120 ditambah EK. Maka EK-nya itu sama dengan 240 dikurang 120. Jadi EK-nya sebesar berapa? 240 kurang 120? 120 Joule. Nah, bisa ya? Ngerti ya? Paham? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini kamu akan diminta untuk mengidentifikasi studi kasus tentang pengaplikasian momentum dan impuls. Berarti kamu harus tahu dulu nih, momentum itu apa. Terus impuls itu apa. Kalau momentum kan kita tahu itu adalah sebuah kuantitas yang menyatakan perlawanan suatu benda untuk berhenti. Jadi usaha yang dilakukan benda ini untuk dapat berhenti dengan mengandalkan hasil kali dari apa? Kecepatan dan massa. Sedangkan impuls sendiri merupakan perubahan momentum atau bisa juga didefinisikan sebagai gaya sesaat. Oke gitu. Oke, dipahami ya? Kita lanjut. Nomor 19, kamu diminta untuk menentukan dimensi dari momentum maupun impuls. Berarti ibu minta kamu turunkan sendiri dimensinya. Kalau rumusnya pasti tahu dong, P sama dengan M kali V untuk momentum. Sedangkan untuk impuls adalah F dikali delta T. Nah, dimensinya bagaimana? Tentukan sendiri. Lanjut. Soal selanjutnya itu kamu diminta untuk mengetahui beberapa hukum yang ada pada lenting atau pada momentum dan impuls ini. Kamu cari deh tuh hukum-hukum apa aja yang berlaku pada peristiwa momentum dan impuls. Nomor 21, kamu diminta untuk dapat mengidentifikasikan lagi nih tentang momentum dan impuls. Yang tadi ya masih dengan hal yang sama, kamu harus tahu momentum itu apa, impuls itu apa. Oke, soal selanjutnya nanti itu tentang lenting ya. Tapi di sini lenting tidak sempurna. Contohnya gini, misalnya ada dua buah benda. Ini benda A dan ini adalah benda B. Di mana benda A ini punya massa 4 kg dan benda B ini punya massa 3 kg. Nah, keduanya saling bertumbukan nih. Bertumbukan, si benda A ini melaju dengan kecepatan 2 meter per second dan benda B ini melaju dengan kecepatan taruhlah 5 meter per second. Terus waktu keduanya saling menempel seperti ini, nempel sesaat nih, sebelum kemudian saling terpental, kan nanti kan kepental ya habis tabrakan kan kepental. Berapa kecepatan sesaatnya? Kita jabarkan dulu yang diketahui dari gambar, itu ada VA, VA-nya 2 meter per second, lalu ada VB, 5 meter per second, ada massa benda A 4 kg, dan massa benda B 3 kg. Yang ditanya adalah kecepatan sesaatnya berapa. Kita pakai persamaan,
MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA ditambah MB dikali kecepatan sesaat atau V aksen. Yang perlu kita ingat adalah benda B ini kan berlawanan arah, otomatis nanti tandanya negatif ya, ada tanda negatifnya. Kita masukkan dulu MA-nya 4 kilo, VA-nya 2, ditambah MB-nya 4 kilo, VB-nya min 3. Sama dengan MA-nya 4 ditambah MB-nya 3. Sorry, ini salah ya. Tadi harusnya massa benda B itu adalah 3 kilo dan VB-nya itu adalah 5. Oke, dikali V aksen. Nah, baru dihitung 4 kali 2, 8 ditambah 3 kali min 15, berarti min 15. Sama dengan 4 tambah 3, 7 dikali V aksen. 8 tambah min 15 kan berarti sama dengan min berapa? Min 7 sama dengan 7 V aksen. Maka V aksen sama dengan min 7 per 7. Jadi kecepatannya V aksennya sama dengan min 1. Min 1 apa? Meter per second. Seperti itu. Bisa ya cara menghitungnya. Oke, tanda negatif itu menunjukkan bahwa dia nanti terdorongnya berarti ke kiri, ke bawah ke kiri. Lanjut. Soal nomor 23, nanti kamu akan diminta untuk menentukan nih impuls dan momentum itu masuknya ke dalam jenis besaran apa. Kita tadi sudah bahas ya di awal tentang besaran pokok, besaran turunan, besaran vektor, besaran skalar. Nah, kamu analisis nih momentum dan impuls itu masuknya besaran pokokkah atau besaran turunankah? Atau dia masuk ke dalam besaran skalar atau besaran vektor kayak gitu. Kemudian, kamu juga diminta memahami pengertian momentum dan impuls dari beberapa ciri-ciri. Jadi nanti dikasih ciri-ciri. Jadi kamu harus tahu dengan pasti impuls itu cirinya apa aja, momentum itu cirinya apa aja, berikut dengan pengertiannya. Dan soal yang terakhir, kamu akan diarahkan untuk menghitung momentum dan juga energi kinetik dari sebuah benda. Jadi misalnya di sini ada mobil, di mana mobil ini punya massa, mobil-mobilan ya, massanya misal 10 kg. Nah, dia ditarik dengan kecepatan 2 meter per second. Nah, dari sini disuruh tentukan momentumnya sama energi kinetiknya. Berarti yang diketahui ada massa 10 kg, kemudian kecepatan 2 meter per second. Yang ditanya adalah berapa P-nya dan berapa EK-nya. Rumus P, M kali V. M-nya berapa? M-nya 10 kilo dan V-nya 2. Berarti momentumnya 20 kg meter per second. Kemudian, hitung EK. EK rumusnya setengah MV kuadrat. Berarti setengah dikali masanya tadi 20, masanya 10, dan V-nya 2 pangkat 2. 10 dibagi 2 berarti 5, dikali 4, 20. Maka energi kinetik yang bekerja adalah 20 Joule. Paham ya? Oke, selesai. Itu adalah pembahasan kisi-kisinya. Oke, terima kasih banyak. Itu tadi penjelasan kisi-kisi tentang PAT mata pelajaran fisika untuk kelas 10. Semoga kamu bisa terbantu dengan adanya penjelasan ini. Kalau misalnya masih ada yang rancu atau belum jelas, kamu boleh banget tanya ke Ibu via media sosial maupun via WhatsApp. Di sini ada Instagram, Twitter, dan Facebook. Ada juga nomor WhatsApp-nya. Utamakan selalu kejujuran dan juga semoga sukses dalam menjalankan ujian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.